Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini seri yang terakhir kitab Yosua kita. Yosua itu 24 pasal, tapi kita selesaikan dalam waktu 45 seri ya. Ayo mengingat kembali yang terakhir kalinya. Kata kunci kitab Yosua apa? Kepemilikan. Ingat, bagus. Kepemilikan dari tanah Kanaan. Ayat kuncinya Yosua 1 ayat yang ke-8. Baca 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Apa sih fungsi ayat kunci? Ayat kunci itu seperti pembuka untuk keseluruhan. Jadi untuk bisa mengerti seluruh pasal ini, kita tahu ya, bagaimana bisa memiliki negeri ini. Nah, perjalanannya berhasil, beruntung. Jangan lupa akan firman Tuhan, seperti itu. Nah, kita sampai bagian yang terakhir ya. Bagian yang terakhir tentang kondisi bagaimana bisa melanjutkan kehidupan mereka di tanah Kanaan itu. Nah, Yosua pasal 23, 24 itu hari-hari terakhir Yosua, dan sebelum meninggalkan kepemimpinannya yang secara aktif, ya, diingatkan lagi di sini ya, seperti seri kemarin. Yosua mendorong, memperingatkan bangsanya untuk taat. Kalau saudara sedikit bisa tangkap ya, ayat kunci yang baru kita baca. Tuhan menyuruh Yosua sebagai pemimpin yang akan memimpin orang Israel di luar Kanaan, masuk tanah Kanaan. Kuncinya jangan lupa merenungkan, memperkatakan, mentaati firman ini, maka perjalananmu akan berhasil. Nah, sekarang prinsip yang sama, Yosua bicara kepada umat Israel yang akan ditinggalkan oleh dia. Ya, itu sama persis. Jangan lupa akan perintah Tuhan. Peringatannya sama persis. Kamu akan diam dengan tentram di tempat ini. Nah, ada dua penekanan yang berbeda. Pasal 23 kita sudah belajar. Pasal 24 ini bicara soal tuntunan. Ya, tuntutannya kepada bangsa itu. Yosua pasal 24. Sambil mengingat kembali. Pada masa itu orang Israel hidup pada masa kejayaan negara superpower. Nah, kalau pada masa sekarang ini negara terbesar di dunia ada 3, ada Amerika, ada Cina, ada Rusia, seperti itu. Ada lagi Uni Eropa. Tapi pada masa Israel ada kerajaan superpower di utara namanya Het. Nah, itu bangsa Het. Nah, bangsa Het ini pada milenium kedua sebelum Masehi penakluk yang hebat. Nah, ketika dia menaklukkan negara-negara jajahannya, dia bikin namanya perjanjian suzerain. Nah, hari ini prinsip yang sama, Yosua memakai ajaran yang ini, gaya dunia ini, prinsipnya orang Het diterapkan kepada orang Israel. Tapi beda, karena suzerainnya, penguasanya itu Allah, bukan bangsa Israel, bukan Yosua, bukan imam, bukan pemimpin. Jadi perjanjian suzerain ini, perjanjian penguasa ini, dia bicara kepada para mediator. Siapa? Kalau dulu Musa, sekarang Yosua. Ngapain? Harus memperbaharui sang pengikut itu. Nah, saya membayangkan seperti ini ya. Ini sudah generasi sesudah orang yang lahir. Orang yang lahir di tanah Kanaan. Ini generasi yang itu seperti itu. Makanya perlu mengulangi suzerain ini seperti ini. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar elemennya apa aja, suzerainnya itu. Format suzerainnya apa? Antara bawahan dengan penguasa sang raja. Antara negara jajahan, kalau waktu itu dengan negara Het, penguasanya. Tapi di sini bawahnya Israel, rajanya itu Allah. Ada pembukaan, ada prolog historis, ini sebelumnya. Hari ini kita mulai masuk 14. 2, 3. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya
dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu menganggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jadi Yosua sekarang bikin suserennya sesudah satu, sesudah kedua, hari ini mulai ayat 14. Ini bicara soal ketentuan umum. Nah, sebelumnya apa yang raja perlakukan kepada bangsa jajahan. Kalau Allah, apa yang Allah lakukan kepada orang Israel. Nah sekarang ini nomor 3, karena Allah sudah memberi negeri perjanjian ini. Kamu punya rumah yang tidak kamu diami, kamu memiliki ladang yang tidak kamu usahakan, kamu punya kebun anggur yang tidak kamu tanam. Nah karena Allah sudah berbuat seperti itu, ayat 3, bagian ketiga, panggilan untuk setia. Bangsa jajahan menikmati, kalau head ya, yang di tengah sini, bangsa jajahan menikmati berkat dari sang raja penakluk. Makanya mereka disuruh setia. Nah sekarang sama prinsipnya. Apa yang Allah sudah lakukan buat orang Israel, dapat berkat besar, tanah, kebun, harta, ternak, damai, tidak ada musuh. Berarti kamu sekarang punya perjanjian, kewajiban. Stop, sekarang terapkan sama kita. Apa yang Allah lakukan buat saudara dan saya, dari tidak punya apa-apa sampai sekarang, itu beda jauh ya. Dulu siapa? Dulu kita bayi, lahir, telanjang, dipelihara orang tua. Mungkin saya tidak tahu latar belakang kita semuanya ya, tapi sebagian besar dari kita pasti mulai dari nol. Dan kalau sudah sampai sekarang ini, kita punya kewajiban. Nah itu yang di ayat yang ingin kita baca. Sebetulnya 14 sampai ayat yang ke-24, tapi kita lihat satu-satu ya, kewajibannya apa. Nah sekarang ini, jadi ketentuan pembaruan perjanjian itu, kamu harus takut sama Tuhan, ibadah sama Tuhan. Jadi kayak gini ya, Tuhan sudah ngasih berkat, apa yang kamu wajib lakukan? Itu sama seperti kita, tanyakan sama kita sekarang. Allah sudah memberkati kita, Allah ngasih anak kita, pekerjaan kita, kasih makan, kasih semuanya serba dicukupin Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Takut sama Tuhan, ibadah sama Tuhan. Nah ini mirip perjanjian dengan kalau orang bangsa Het pada waktu itu, kamu tidak boleh bersekutu dengan negara asing. Kamu sudah diberkati oleh Het, kamu harus setia sama Het. Nah sekarang orang Israel, kamu sudah diberkati tanah perjanjian, kamu harus setia sama Tuhan. Kalau kita sudah seperti ini, di masa-masa sukar seperti ini, Tuhan pelihara kita, masih takut sama Tuhan, amin, masih setia ibadah sama Tuhan. Nah ini yang Tuhan katakan. Oke, jadi ini seperti menghadapi persimpangan, 3 persimpangan. Nah Yosua dengan berani nantang mereka, pilih. Yang pertama, nenek moyangmu Abraham dulu Terah tinggal di Mesopotamia. Menyembah apa? Kemarin kita belajar dewa Nunu, dewa bulan. Dia itu dewa nenek moyang. Sekarang tinggal di tanah Kanaan, dewanya orang Amori. Nah ingat ya, generasi yang baru sudah mulai terimbas seperti ini. Yosua memilih, kalau aku dan keluargaku, aku pilih Tuhan. Nah itu yang dikatakan. Nah sebagai leader, Yosua kasih teladan. Aku memimpin, aku tetap beribadah sama Tuhan, aku setia sama Tuhan. Ayat 16, 2, 3. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain.
Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan dari yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh. Dan di antara semua bangsa yang kita ketahui, Tuhan menghalau semua bangsa orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah kita. Nah, umat Israel menjawab pernyataan Yosua tentang pilihan. Baca lagi yang kuning, 2, 3. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah kita. Tangkap enggak? Beberapa minggu yang lalu saya katakan, kalau kita lagi butuh Tuhan, kita cari Tuhan. Tapi kalau kita sudah mulai diberkati, mau sibuk dengan berkat Tuhan, dengan semua pekerjaan, lalu kita mulai main-main sama Tuhan. Itu masalah kita itu. Harus dipahami ya, harus seperti itu. Semakin diberkati, semakin sama takut sama Tuhan, semakin setia sama Tuhan. Amin. Terus 2, 3. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidakkah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan? Sebab dialah Allah yang kudus, dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu. Sebab setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Jadi kalau bicara soal kewajiban ini, ayat 24, Yosua nantang lagi, bicara lagi. Mereka sudah jawab dengan tegas, Yosua nggak puas. Kenapa? Kalau saya melihatnya ini ya, Yosua sudah melihat 20-30 tahun di tanah perjanjian, mereka sudah mulai nyimpang. Bapak-bapaknya enggak, anak-anaknya sudah mulai. Nah itu makanya penting buat kita ya. Kenapa orang tua didorong untuk bawa anak-anaknya ke gereja? Itu penting buat kita semuanya. Ya, papa mamanya setia, anaknya juga harus setia sama Tuhan. Amin. Kenapa? Karena ini masalahnya di sini, ya. Nah, apakah Yosua berharap? Ingat ya, ini kan mereka ingat waktu nenek moyang mereka Yakub ketika masuk tanah perjanjian, dia bilang sama istri-istri dan anak-anaknya, buang semua berhala. Dan ini sama persis apa yang diharapkan ini. Lalu saya lihat lagi kemiripan. Loh, ini persis seperti Petrus. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali ditanya Tuhan. Ini Yosua melakukan hal yang sama. Sudah dijawab, tanya lagi. Kadang-kadang kita mesti dipaksa Tuhan seperti ini ya. Tapi yang pasti Yosua dengan terus terang menyatakan kesanggupan kuat untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karakter Allah Tuhan itu kudus. Ingat kemarin, apa itu kudus? Dipisahkan. Bilang 2, 3, dipisahkan. Makanya kenapa hari Minggu harinya Tuhan kudus, karena itu dipisahkan untuk Tuhan. Ingat, Allah itu pencemburu, disebutkan dalam Alkitab. Gak mau ada yang lain, gak boleh ada yang lain. Saya gak nyembah berhala yang lain. Nanti saya tunjukkan berhala kita sekarang ya. Kecemburuan ini mengakibatkan Tuhan tidak akan mengampuni pemberontakan dan dosa-dosa. Maksudnya apa? Dosa yang dilakukan dengan sengaja, mengabaikan. Sudah berkali-kali diperingatkan, jangan, tapi tetap dilakukan, diabaikan. Poinnya sederhana ya, Allah tidak bisa disembah, dilayani dengan sembarangan. Suka-sukanya kita, dianggap remeh. Nah ingat, karena konsekuensi meninggalkan Tuhan dengan sengaja itu penyembahan berhala, sama seperti penyembahan berhala. Makanya dosa ini kalau PL harus dilenyapkan, tidak ada pengampunan, mati hukumannya ya. Nah makanya kenapa diberangkatkan berkali-kali, kadang-kadang Tuhan hukum ya,
Dikasih bencana, hukuman, berkat hilang, tanah hilang, sampai kematian. Sekali lagi umat Israel menanggapi lagi. Ayat selanjutnya 2, 3. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Nah, Yosua bicara 3 kali seperti saya bilang tadi itu, menantang lagi. Umat menjawab, kami saksi. Lalu Yosua bicara lagi keempat kalinya. Kenapa? Ini jawabannya. Kalau orang keras kepala perlu diomongi, diulangi sampai 4 kali. Jadi kadang-kadang kalau Tuhan bicara sama kita, menegur kita, mesti dikasih seperti itu ya. Oke, baca yang warna kuning. Maka 2, 3. Maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu dan condonglah hatimu pada Tuhan Allah Israel. Persis ya, suruh buang berhala. Ya kayaknya kemungkinan Yosua sudah di sini terima laporan. Suku ini mulai menyimpang, anak-anaknya. Kenapa? Seperti saya bilang tadi itu ya, 20-30 tahun berlalu, habis masuk dan mendiami. Yosua itu umurnya 110 ya. Saya hitung berarti 20-30 tahun. Berarti generasi baru lahir. Mungkin diam-diam mempraktekkan. Dan jawaban umat Israel dengan tegas. Baca yang putih itu, yang huruf tebal. 2, 3. Kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Sekarang saya ajar saudara, ada kata beribadah. Nah, ibadah itu permainan kata ya. Ibadah itu dalam bahasa Ibrani-nya avad. B itu bisa pakai V. Jadi avad atau abad seperti itu ya. Makanya kenapa abad ada namanya obed, itu abed, avad itu sama saja ya. Itu bisa berarti hamba, bisa budak, bisa ibadah, bisa melayani. Baru nyantol ya. Oh, berarti mereka menjadi hamba Tuhan yang taat. Bukan budak Mesir. Dulu diperbudak Mesir. Berarti menghambakan diri kepada Mesir. Diperbudak Mesir. Dan sekarang mereka masuk tanah perjanjian. Disuruh apa? Beribadah. Menghambakan diri pada Tuhan. Melayani pada Tuhan. Tidak boleh dicampur. Pilihannya tegas. Makanya ini kan setiap generasi mesti diulangi perjanjian ini. Saya ketemu gambar gereja kita bagus. Ya. Ingat ya, ibadah itu berarti kita menghambakan diri. Kita bukan bos. Nggak boleh sok ngatur itu. Ya, harus mau diatur sama Tuhan. Mau menghambakan diri. Amin. Kenapa? Ini berhala kita sekarang. Itu masalah kita ya. Nah, Yosua menyadari kalau diteruskan gimana pun tidak buahkan hasil. Dia ulangi kan 4 kali. Ya. Mungkin dia rasa tidak puas ini. Ketulusannya antara iya dan tidak. Pengudusannya, ingat ya, memisahkan diri dari berhala. Berarti menguduskan diri ya. Makanya Yosua putuskan untuk sungguh-sungguh memperbarui perjanjian itu. Ayat 25. 2, 3. Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Yosua menuliskan semuanya itu dalam hukum Allah.
Oke. Sekarang yang keempat. Habis ketentuan umum, ketentuan spesifik. Kalau bangsa Het superpower pada negara jajahan, hukum detailnya itu harus ditaati bawahan untuk menyatakan kesetiaan. Tapi kalau Allah kita, dulu ingat ya, kita sekarang punya Alkitab. Alkitab kita di HP, Alkitab kita di buku Alkitab. Zaman dulu orang tidak punya, makanya perlu dicatat, disimpan di tempat yang suci itu. Kenapa? Nah ini di perjanjian ya, tabut perjanjian ya, ini yang ditulis. Nah di sini Yosua menuliskan perjanjian suserin itu dalam bentuk kitab hukum Allah. Ada yang berkata gulungan baru, ada yang berkata salinan kitab ulangan, macam-macam ya. Dan yang pasti kemungkinan terbesar ditaruh di suatu tempat ya kayak kendi gitu ya, bejana besar disembunyikan di situ, ditutup di samping tabut perjanjian. Itu firman Tuhan. Nah kalau orang Het superpower itu, perjanjian ini mesti disimpan jadi dokumen negara. Nah makanya persis. Jadi gini, saudara pikirkan, kenapa sih kok Allah, apakah Allah ikut orang Het? Ini pertanyaannya, banyak ahli Alkitab. Berarti Allah ikut bangsa kafir, ataukah bangsa kafir ikut modelnya Allah ini, seperti ini, perjanjian Allah ini? Tapi sederhananya seperti ini, tangkapnya seperti ini ya. Bangsa Israel, stop. Saudara dan saya tangkapnya kayak gini. Tuhan saya itu super power. Bisa tangkap enggak? Kita punya Tuhan yang besar. Harus dipegang, harus dipahami seperti itu. Jadi ketika kita mentaati firman Tuhan, perintah Tuhan, setia, kita ini sekarang sedang mengabdi. Kenapa kita mengabdi? Karena Allah berbuat baik dalam kehidupan kita. Terus ayat 26, 2, 3. Yosua menuliskan semua itu dalam kitab hukum Allah, lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana di bawah pohon besar di tempat kudus Tuhan. Lalu kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu inilah yang akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarkannya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu. Persis. Kalau formatnya bangsa Het, suserinnya saksi dipanggil. Kalau bangsa Het, dewa-dewi yang mereka dipanggil jadi saksi. Tapi lain kalau Yosua, orang Israel kan tidak percaya dewa-dewi, mereka kan monoteis, Allahnya Esa. Ditulis dalam buku perjanjian, lalu pilar batu didirikan karena mereka menolak dewa ya. Batu ini jadi saksi. Mungkin saudara sedikit bingung ya, kok bisa seperti itu? Yosua mendirikan dan ditulis juga. Nah para arkeolog mengatakan situs di Sikem sepertinya ada batu yang sejenis ini. Nah Yosua mengatakan batu ini saksi. Sebetulnya orang Israel kalau dengar gini gampang. Waktu pasal 4, setelah mereka menyeberang Sungai Yordan, tabut perjanjian masih di tengah sungai, perwakilan 12 suku suruh ngambil batu besar. Ambil batu besar yang di sungai yang kering, bawa di pinggir, dirikan batu peringatan. Bisa tangkap ya? Saksi bahwa Tuhan melakukan perbuatan yang besar. Lalu Yosua di dalam sungai, dia dirikan juga batu peringatan di sini di dalam. Sebetulnya sama. Yakub dulu batu tempat dia tidur, dia berkata, di sini Betel, rumah Tuhan. Ini Galet ya, batunya si siapa namanya, Laban dan Yakub. Seperti biasa ya, ceritanya Samuel.
batu ini namanya Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Makanya peringatan-peringatan seperti itu. Lalu kalau formatnya orang head, yang keenam itu berkat dan kutuk. Kalau tidak taat, apa hukumannya? Kalau taat, apa rewardnya, seperti itu. Ini sama. Berkat bagi yang setia, kutukan bagi yang melanggar. Nah, tapi ini ditaruh di ayat 20, mundur sedikit. Kita baca lagi. 2, 3. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Nah, ini makanya perjanjian bersyarat, apabila atau jika. Berarti sifatnya kondisional, bersyarat. Taat diberkati, nggak taat dihukum. Selesai, simple. Perjanjian bersyarat ya. Berkat Tuhan, kutuk Tuhan, itu bergantung anugerah Tuhan. Tapi di sisi manusia, umat kita, kalau kita taat, Tuhan kasih berkat. Kalau kita taat, Tuhan kasih reward. Harus dipahami ya. Ini yang Tuhan katakan kepada kita. Ayat 28. 2, 3. Sesudah itu Yosua melepas bangsa itu pergi masing-masing ke milik pusakanya. Ya, setelah memimpin perjanjian ulang suserin, Yosua mulai pamitan. Ini pamitan terakhir. Ini penampilan publik yang terakhir. Dan umat pulang ke negerinya masing-masing, ke tanahnya masing-masing dengan memori yang tidak terhapus. Iya ya, jalan itu sama lah ya. 3-4 hari pulang ke kampung halaman seminggu. Kita ini kayak gini itu karena berkat Tuhan. Pernah enggak saudara kalau malam-malam atau tiba-tiba diam lalu berpikir, ya saya kayak gini itu karena berkat Tuhan. Ditutup. Nah, memang pasal 24 ayat 29 sampai 31 ini bukan Yosua yang tulis. Ada apa ya? Ada penyunting yang lain, redaktur yang lain, karena mencatat tentang penguburan. Ada 3 orang yang dikubur di sini, dan semuanya menandai penutupan kitab Yosua, dan semuanya di wilayah suku Efraim. Ayat 29-30. 2, 3. Dan sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka matilah Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, ketika berumur 110 tahun. Lalu ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Serah yang di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gaas. Ini lokasinya. Jadi kalau saudara pergi ke Israel, kuburannya Yosua di mana? Di sini. Tapi wilayah ini wilayah namanya tepi barat. Ingat ya, ada jalur Gaza, ada tepi barat. Jadi ini yang dimiliki oleh orang Palestina ya sekarang ini ya. Ayat 31, 2, 3. Orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi Israel. Nah, saya mau tunjukkan sama saudara. Karena kuburannya Yosua ini di tempatnya wilayah orang Palestina ya. Nah, kalau peringatan kematiannya Yosua, orang-orang Israel, nah kalau saudara lihat yang begini ya, itu namanya yang pakai kelabang yang di sini tuh, itu kelompok Israel namanya Haredi. Nah, Haredi itu garis keras Israel itu. Nah, ini kelompok Haredi. Nah, karena tidak bisa visit ya, tidak bisa kunjungan, biasanya IDF Israel Defense Force, dia tutup desa-desa supaya Israel bisa aman pergi ke tempat itu. Ujungnya di situ. Jadi cerita penguburan Yosua, lalu cerita tentang kesetiaan Israel. Ayat 32, 2, 3. Tulang-tulang Yusuf yang dibawa orang Israel dari Mesir dikuburkan mereka di Sikem, di tanah milik yang dibeli Yakub dengan harga 100 kesita dari anak-anak Hemor, bapak Sikem, dan yang ditentukan bagi Bani Yusuf menjadi milik pusakanya. Nah, ini lokasi penguburan Yusuf di Nablus, di tepi barat ya. Ya sama, wilayahnya orang Palestina.
Jadi kalau saudara lihat ya, ini tempatnya seperti itu. Ayat terakhir. 2, 3. Juga Eliezer bin Harun mati dan dia dikuburkan di bukit yang diberikan kepada Pinehas anaknya di pegunungan Efraim. Siapa Eliezer? Imam besar. Berarti pemimpin-pemimpinnya sudah mati. Kalau Yusuf lain ya. Ingat ya, Yusuf kan dimumi. Yusuf itu dimumi di Mesir. Jadi waktu Israel keluar dari Mesir, Exodus, berarti 40 tambah 30. 70 tahun yang lalu dibawa keluar, lalu bawa ke sini, dikuburkan di wilayah Yusuf seperti itu. Tapi yang ini bicara Eliezer. Nah, Eliezer kan ada saudaranya Itamar ya. Nah, dikuburkan di tempat ini. Ini yang menutup kitab Yosua bahwa sederhana ya. Dari saat mereka masuk sampai mereka mati, Tuhan memberkati dan menyertai mereka. Amin. Nah, sekarang penerapan buat kita sekarang. Habis kita belajar ini, apa yang kita harapkan? Sama persis. Dimulai dengan pasal 1. Kita mulai berjuang, Tuhan kasih perintah. Kalau mau berhasil, kalau kamu mau sukses, taati perintah Tuhan. Setia sama Tuhan. Dibuktikan ditutup pasal 24. Kamu setia, Tuhan kasih berkat tanah ini. Ditutup sampai pada kematian, tutup mata. Bisa tangkap enggak ini? Sering kali dalam kehidupan kita mengharapkan, wow, enak ya hidup seperti itu. Saudara, prinsip yang sama persis hari ini ya, Tuhan mau katakan kepada kita semuanya. Ingat ayat kuncinya, renungkanlah firman ini siang dan malam. Lakukanlah dengan hati-hati. Saya mau tutup dengan suatu cerita. Pada selesai Perang Dunia Kedua, kan ingat ya, Jerman kan punya camp-camp untuk menghukum ya. Nah, ada beberapa anak yang kehilangan orang tua dan beruntung masih bisa hidup. Ya, bayangkan ya, orang besar, orang dewasa saja, orang Israel yang dihukum di camp-camp konsentrasi itu beratnya bisa sampai tinggal 29 kilo, 31 kilo, orang dewasa hampir mati, diselamatkan. Dan ada sekelompok anak tidak ada punya orang tua dan mereka punya kekurangan gizi dan sangat-sangat kelaparan. Nah, sekarang ini penyakitnya sama seperti ini, kwashiorkor. Kalau sudah mau browsing di Google, ini penyakit yang ditandai dengan malnutrisi, kekurangan gizi, protein, parah, pembengkakan ekstremitas bilateral, biasanya nyerang bayi sama anak ya, sampai 5, 6, 7 tahun. Ini khusus orang yang super kelaparan, tidak punya makanan. Nah, jadi anak-anak yang seperti ini diselamatkan, dibawa ke rumah sakit, dikasih makan enak, dikasih susu, dikembalikan gizinya dalam pengawasan medis, pengawasan dokter. Tapi ada masalah satu. Apa masalahnya? Para perawat-perawat itu melaporkan sama dokter, 1 minggu, 2 minggu dirawat, berat badannya naik, fisiknya bagus, tapi semuanya gak bisa tidur malam. Gak kayak saudara, gak bisa tidur malam karena main HP. Bedo itu saudara ya. Nggak bisa tidur malam. Perut kenyang, semua tidak ada musuh, tempat tidurnya nyaman. Diperiksa lab, tidak ada masalah, semuanya baik. Sampai seorang ahli dipanggil dan akhirnya seorang ahli itu kasih solusi. Solusi paling mudah untuk anak-anak ini supaya bisa tidur nyenyak malam, kasih roti. Ya, kasih roti, suruh pegang supaya tidur. Ajaib, ketika anak malam-malam anak mau tidur semua dibagi roti. Dan para perawat berkata, semua tidur nyenyak. Sudah tahu kenapa? Jawabannya sederhana,
anak-anak itu 2, 3 tahun, 4 tahun terbiasa besok bisa nggak makan. Jadi walaupun mereka sudah 1, 2, 3 minggu dirawat dengan makan yang cukup bagus, hati mereka masih penuh khawatir besok bisa makan apa enggak. Sama enggak dengan hidup kita? Bagaimana hidup kita besok? Bagaimana hidup kita nanti? Hari ini Tuhan kasih roti hidup itu. Amin. Lakukanlah firman itu. Baca, renungkan, setia, maka engkau akan dibuatnya berhasil.